dalam ranah pikiran, bukan secara pribadi. Itu asiknya kita diskusi. Pastilah kita tujuannya mengedukasi viewer. Tapi asalkan orang yang bertanya juga membawa gini, ada orang taunya bertanya tapi tidak membawa data, itu susah. Karena kan kita di sini berargumen, kita di sini itu diskusi, ibaratkan kayak belajar itu. Benar. Ada data yang dibawa, harus ada data dong dibawa, yang dibahas kan gitu. Misalnya begini, ini begini gitu. Satu. Terus di sisi lain gini, kita negara NKRI, negara apa ya aku bilang, banyak agama, ya harus dijagalah gitu. Tolong jangan menghina sesembahan orang lain. Karena kalau kita menghina sesembahan orang lain, sesembahan yang lain pun akan saling menghina. Jangan. Ya kalau mungkin ada yang mengganjal, misalnya gini, kayak kami akan bertanya mungkin nanti bagian dari Al-Quran, kalian silakan jawab sesuai dengan kitab suci. Tapi jangan lari dari Al-Quran gitu, kembali ke Al-Quran lagi. Kadang gini itu dan semuanya, kami bertanya Al-Quran, dia lari ke Alkitab. Waduh, artinya di mana dong mereka kepercayaan mereka pada Al-Quran gitu. Itu makanya aku bilang gitu aja sih kalau dari aku. Kalau nggak bisa diskusi seperti itu, aku anggap sih ya maaf lah, berarti dia nggak cocok untuk berdiskusi gitu. Benar, berarti itu, dia benar, tuh level orang yang IQ-nya di bawah rata-rata, karena orang yang IQ-nya di atas rata-rata nggak seperti itu gitu. Jadilah orang yang memiliki apa ya, gimana aku bilangnya, ilmu dan jangan bercuap-cuap gitu. Sekalipun ini lintas iman itu, sekalipun ini lintas iman, kita misalnya bertanya pada Al-Quran, jawab pakai Al-Quran. Jangan kita tanya Al-Quran lari ke Alkitab. Nah, itu tuh yang sangat-sangat aneh gitu. Yaudah, lanjut aja Ito. Ya, itu nggak apa-apa, bagus ya. Ya sama, saya juga menjawab itu tergantung siapa yang bertanya. Kalau yang bertanya ini santun, saya lebih santun. Cuman kalau yang bertanya ini memang hujat, nah saya kritisi itu, tegas di situ. Jadi kita di sini tergantung siapa yang bertanya. Kah orangnya santun, humoris kah, atau memang dia memang penghujat doang? Boleh tanya dong, tanya. Ini bukan cebi ya guys, Diana bukan cebi, cantik kok dia, cantik. Enggak, boleh tanya enggak? Ini cara open cam itu gimana? Saya suka kesulitan buka data karena nggak ngerti. Minimal sadar diri gitu, masih 74 followers gimana mau on cam? Oh sorry, baru main TikTok gitu. Enggak canda. Enggak, belum. Di follow si Vivi nih. Enggak, baru main TikTok aku. Follow dulu saudara kita ini biar bisa di on cam Oh sama. Gak usah enggak, aku cuman kalau setiap diskusi memang kalanya di data karena nggak ngerti gitu loh. Ini gimana cara open cam-nya? Nanti minimal 300 lah, minimal 300. Caranya gitu ya, harus 300 dulu ya. Atau kalau mau banyak yang follow, menghujat aja ya, nanti banyak follow tuh. Banyak yang ngejar tuh nanti. Aku udah bilang kan Jay, kalau aku ini nggak offense, terserah gitu. Ngototan tuh boleh. Defense, jadi defense aja. Iya. Aku nggak mau sampai kayak menghujat sesembahan orang lain lah. Itu anti. Baik. Aku izin bahwa Diana main-main ke sana. Gini ya. Gini, aku percaya begini Pak. Saya begini ya buat kita semuanya di sini. Tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk berbuat jahat, apalagi menghina sesembahan orang lain. Ya. Jadi kalaupun orang sana mau menghina seperti itu, biarlah pribadi mereka seperti itu. Jangan kita ikut-ikutan pribadi yang buruk. Itu karena kalau versi Kristen akan dari buahnya lah akan kelihatan hasilnya gitu. Sorry, gimana? Kalau itu aku disosok dari buahnya lah kan kelihatan pohonnya gitu. Nggak apa-apa. Kalau saya tuh ya mau siapapun dia di rumah manapun. Kalau dia ke room saya, dia harus ikut gitu ya, sopan, santun, bijak lah. Mau dia penghujat sekalipun, kalau dia di sini ya secara akademisi tidak bisa menghujat, begitu sih.
Karena memang saya menghadirkan room yang intelektual, akademisi untuk mengedukasi. Karena dari Islam dan Kristen itu sendiri perlu belajar juga yang viewer ini, yang taping. Ya, ini Christian Soldier, saya belum tahu nih kamu Katolik atau Protestan. Christian? Oke, manggil sendiri-sendiri ya. Halo. Iya. Ya, kamu Protestan atau Katolik? Saya Kristen. Iya, Protestan atau Katolik? Protestan sih, tapi kalau nggak salah kan ada keputusan Kementerian Agama bahwa sudah ada pemisahan antara Kristen dan Katolik. Jadi Katolik tidak menyebut lagi Kristen. Dulu. Jadi tidak ada pemisah sebenarnya, karena yang Maksudnya, paling tertua iya, di Indonesia itu mungkin kenapa di Indonesia tiba-tiba saja keluar keputusan Menteri Agama seperti itu. Begitu. Ya, oke. Intinya Tuhannya tetap ini ya, yang diimani orang Kristen ya. Jadi kita bisa langsung open discussion. Itulah makanya, iya. Saya juga sering masuk di room-room mereka, makanya saya bingung, saya sering tanya, kenapa sih kalian sibuk mengotak-atik kitab suci orang? Nggak mau otak-atik aja kitab suci sendiri. Sebenarnya tidak mau otak-atik, Bang. Gini, ini aku luruskan dulu ya pemahamannya. Jadi ada yang namanya syubhat, melemparkan fitnahan yang tidak sesuai. Jadi ada hadirnya Islam yang di dunia diskusi, radio diskusi ini nggak baru, sudah lama. Iya. Di dunia maya sudah lama, sudah dari tahun 2000-an. Awal-awal Facebook, awal-awal ini. Sebelum ada internet nih sudah lama, dari zaman-zaman khalifah dulu sudah banyak perdebatan. Tapi tidak ada nih hujat-hujatan, tidak ada. Mereka secara akademisi. Bahkan yang berdebat itu adalah ahli kitab, bukan orang-orang yang belajar dari YouTube. Ahli kitab nih yang berdebat. Makanya janganlah kita berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Begini cuy, kita berdebat ini sembarangan semua. Jadi berdebat itu tidak ada sembarangan. Gini Bung. Maksudnya gini cuy, kita kan nggak tahu kualitas orang yang berdebat itu ada yang mampu atau tidak kan. Kalau yang tidak mampu kan akhirnya dia tertekan dan menghujat kan. Nah, itu benar. Kan, itu masalahnya. Kita kan debat di TikTok ini kan sembarang orang naik bertanya dan akhirnya berdiskusi. Background dia mampu atau tidak. Iya benar. Oke, di sini bagus nih ada Kristen. Jadi gini, kita nggak bisa juga ketika seseorang tuh baru kenal, baru masuk, kita tuh jadi sensus penduduk. Agamamu apa? Oke cukup. Pemahaman kamu apa? Nilai kamu berapa? Ini berapa? Ya enggak. Cara kita mengetahuinya ada dengan diskusi. Kita membaca warnanya. Boleh kita mau berpikir secara radikal tuh kita gali sampai dalam, sampai hakikat sesungguhnya. Atau secara menyeluruh, komprehensif, secara umum, universal. Itu lebih ke tentang eksistensi. Atau secara konseptual, itu melalui perenungan atau secara kontemplasi itu. Agar kita tahu jawaban dari konsep atau materi ini, atau teori yang dihasilkan tadi itu, atau hanya perseptual. Dan itu pun dengan bukti empirikal, atau secara koheren, atau konsisten, atau secara sistematik. Bahkan dalam berpikir bebas sekalipun itu tetap ada pertanggungjawaban dalam berpikir bebas. Paham ya? Jadi kita ada yang namanya metodologi untuk membaca apakah dia itu sanggup, apakah dia itu memumpuni, atau dia memang kosong. Nah, yang kosong ini bahaya. Ketika dia mentok menghujat dari jatuhnya. Seperti siapa? Kiamat, CP, kosong. Bahkan datanya itu sama sekali data yang nggak masuk logika, sama kayak Joseph, nggak ada data. Ibaratnya kita diskusi nih bahas debat agama. Oke, mereka bawa data, tapi datanya itu data resep makanan, data resep masakan. Benar itu data, tapi datanya nggak nyambung sama tema. Paham ya maksudnya ya? Artinya apa? Kosong, tidak ada ilmu logikanya, tidak ada cara dia berpikir di situ. Hanya data, tapi datanya nggak nyambung. Itu yang susah. Oke, saya kalau untuk lihat diskusi, kalau ini contoh ya, saya lebih suka curhatan sih. Ya, diskusinya benar cari-cari orang yang mumpuni gitu loh. Akhirnya benar. Tuh pintar, Nandar tuh.
Dia juga cari orang yang sepadan, ngerti nggak sih? Benar, saya paham. Nah itu, jadi setiap orang tuh ada kelasnya masing-masing. Kalau Nandar tuh ya sudah expert lah dia tuh. Dia juga belajar. Agar apa? Tidak salah dalam ilmunya. Kalau ruang diskusi Gabung dia. sukanya kayak tempatnya Jonathan tuh kalau Muslim ya, Jonathan. Tapi masalahnya nggak ada yang berani tuh ke sana, kecuali memang orang-orang yang mumpuni intelektual berani ke room Nandar. Tapi kalau sekelasannya penghujat yang nggak ada ilmunya, habis sama Nandar tuh. Kalau orang yang, biasanya Nandar pun kalau penghujat itu dia berani turunin, maksudnya nggak mau bertele-tele, dia bagus. Iya. Milih-milih, oh ini penghujat ngapain diladeni gitu loh. Karena dia tuh lebih suka hatuha daripada komal rame-rame gitu. Ya itu Jadi bagus. setiap orang tuh ada cara tersendiri lah. Ya menurutku itu diskusi yang baik Nandar itu. Nah, oke, kita buka tema langsung ya. Jadi kan yang ketika adalah benar tidak Yesus itu Tuhan, atau Yesus bukan Tuhan, atau memang benar Yesus ini Tuhan. Jadi di sini perlu kita diskusikan. Ingat kalian mewakili Kristen di sini. Ada 4 orang ini. Ada Phoebe, Bro Admin, mencerdaskan. Ada Christian Soldier. Malam ini banyak nih bang. Aku pikir cuma satu. Banyak ternyata tuh. Malamnya panjang. Iya. Jadi di malamnya panjang ini kita akan bermesra-mesraan ini. Oke? Siap ya semua? Bawa data ya semuanya? Baik, Phoebe. Ya. Oke. Ini kamu kali ini akan melihat cara yang berbeda dari cara-cara sebelumnya ketika kamu ke komal-komal. Sebelumnya kamu percaya Tuhan ada atau tidak? Ada. Buktikan Tuhan itu ada. Buktikan itu kayak gimana ya? Saya masih Buktikan lah. Bukti untuk membuktikan Tuhan tuh. Oke, kamu susun dulu premisnya. Saya ke Bro Admin. Gimana bang? Tuhan ada atau tidak? Ada? Buktikan kalau Tuhan itu ada. Ya itu Alkitab. Itu mau siapapun bisa buat. Tetapi tidak semua bisa, nyatanya hanya Alkitab saja. Banyak kitab suci bang di dunia ini. Banyak cepat. Iya banyak. Banyak tapi yang sesuai fakta sejarah kan hanya Alkitab. Gimana fakta sejarahnya? Ya sesuai klaim-klaim sejarah tuh. Mengenai kisah hidupnya. Iya. Kisah hidup itu buku geografi, historical gitu. Iya sama saja sih. Ya kan katanya membuktikan. Ya itu sih alat buktinya. Bukan alat bukti ya bang. Karena Alkitab itu hanya mengandung nilai yang sifatnya benar-benar aksiologi, yaitu di situ ada etika, estetika, dan religius gitu. Jadi hanya ada nilai-nilai di situ, berasal dari agama atau percaya tertentu. Jadi nilai itu ya dari individu atau masyarakat, atau bisa dari ya manusia. Nilainya itu ya dari manusia itu sendiri bang nilai. Bisa dari agama atau dari kepercayaan. Jadi di situ hanya itu bukan saya noise, admin yang noise. Nah ya kan admin kan. Jadi di situ hanya mengandung nilai aksiologi, yaitu nilai-nilai. Memang ada nilai kebaikannya, ada di nilai kebaikannya. Tapi untuk bukti secara empirikal itu susah. Di mana bukti sejarahnya? Di mana bukti kebenarannya? Di mana bukti ide itu konkret, tidak ada kontradiksi? Di mana bukti bahwa dia ini memang satu sanad kalau ontologinya gitu? Bahwa di situ ada ontologi. Di mana buktinya? Nah itu yang mungkin Bro Amin boleh susun dulu premis. Kita ke Christian Soldier, tentara Kristen. Iya. Tuhan ada atau tidak? Ada, kalau nggak ada aku nggak hidup. Nggak. Saya rasa hidup. Emang di mana bukti bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan? Karena nafasku kan ada nafas yang jemput ke Nafas Tuhan. itu dari proses yang namanya itu seperti fotosintesis dalam tumbuhan. Jadi kita yang menghirup karbon dioksida, CO2 itu kita manifestkan ke dalam hidung. Jadi dari Kehidupan kita dari rahim kan itu sudah dinafaskan oleh Tuhan. Enggak. Gini bang. Jadi itu dalam sains itu nggak perlu agama bisa dijelaskan kalau cara kita bernafas bang. Nggak perlu dari sains. Paham ya bang?
Bagaimana kita bernafas? Jadi di hidung itu melalui tenggorokan tersebar ke avelus. Terus jutaan avelus itu menjadi terminal untuk menuju sel-sel darah yang dari oksigen tadi. Nah, terus diikat lagi sama zat besi, disebarkan lagi ke seluruh tubuh dari ujung kepala, kaki, lewat mana? Lewat pembuluh darah. Pembuluh darah itu panjang. Terus kemana lagi? Dikelilingi lagi. Itu konsep ateis saja kan bisa begitu kan? Itu bisa dijelaskan, Bang. Bisa dijelaskan secara apa? Itu namanya siklus Iya, jadi harus bedakan sains dan dan miracle gitu. Bung Ben, iya. Jadi itu bukan bukti namanya kalau dibilang saya bernapas karena Tuhan. Buktinya di mana Tuhan hadir dalam pernapasan? Coba buktikan dulu. Ya itu kan Bang Ben noise itu. Ya, Christian Soldier. Aku selalu membedakan antara miracle dan sains. Miracle itu seperti apa? Ada orang mengatakan itu sains, aku mengatakannya miracle. Kenapa dikatakan miracle? Karena aku percaya bahwa itu adalah pekerjaan tangan Tuhan. Tangan Tuhan, itu saya rasa lebih ke doktrin, Bang. Ya. Jadi apa-apa dipatu sama Tuhan. Coba. Iya. Ini ingat ya, Bang. Ini ranahnya ini ku campur adukan nih sama logika kebenaran. Jadi jangan coba-coba masukkan dogma dan doktrin, Bang. Di sini benar-benar kebenaran ya aku hadirkan ya. Ya kan, karena kan ini kan kita zaman setelah zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh, kita kan berada pada zaman akhir itu, zaman Roh. Di mana zaman Roh itu, Bang? Jelaskan. Zaman Roh itu seperti apa? Jadi begini kan, setelah Yesus meninggalkan dunia ini kan dia sudah berpesan kan mengutus Roh Kudusnya. Seharusnya ketika Tuhan turun ke dunia, itu dunia sudah tidak ada, Bang. Karena selesai misinya. Karena dia sudah menebus semua dosa, ya ngapain dia dihidupkan lagi? Manusia itu logika dasar. Gimana? Itu logika dasar. Logika dasarnya adalah kalau Yesus memang sebagai Tuhan yang turun ke dunia, seharusnya selesai itu kehidupan. Kalau dia masih membiarkan dunia berlanjut, dia turun ke dunia itu apa? Dan logikanya Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika dia masuk dimensi manusia, artinya dia terikat hukum namanya. Ada banyak hukum dalam fisika sains dan dia itu terikat dalam konsep ruang dan waktu. Jadi segala hukum yang berlaku itu diterikat dia dengan hukum-hukum yang berlaku tuh di dunia itu, di alam semesta nih. Ketika dia terikat hukum, dia terbatas. Sementara sementara Tuhan itu tidak terbatas. Iya, kadang selama kehidupannya juga kan ada hal yang dia lakukan di luar batas manusia. Gimana yang tidak terbatas? Ya contoh berjalan di atas air. Ya, berjalan di atas air. Ya. Bagaimana dengan Musa yang membelah lautan? Bukan berjalan lagi, dibelahnya itu lautan Musa. Ya, itu kan memang mujizat Allah yang karena itu dia bilang. Tapi ini kan dia lakukan sendiri berjalan di atas air. Mujizat lebih besar. Itu juga terbatas ruang dan waktu. Iya. Udah ada Bung Ben. Iya. Masa logika aja kita, Bang. Masa mukjizat itu lebih hebat dari keilahian Allah itu sendiri? Iya, karena tidak ada orang yang pernah berjalan di atas air. Iya, pesulap sekalipun, magician sekalipun. Jadi Kobusier pernah tuh sulap dia jalan. Bang Christian. Tadi Bang Christian mengatakan bagaimana fakta sejarah atau pengalaman membuktikan Tuhan itu ada. Tadi kan saya bilang begitu ya. Tapi kenapa sekarang ketika menyatakan jalan di atas air, kemudian bantahannya menggunakan cerita Musa, yang itu adalah pengalaman pribadi dan fakta sejarah? Ajazah itu melemahkan. Bukan. Jadi, ketika Pak Christian tidak mengakui pengalaman pribadi seseorang sebagai bukti Tuhan itu ada, seharusnya tidak menyangkal Pak Christian Sang Sol ini dengan fakta sejarah, misalnya cerita Musa, pengalaman pribadi Musa membelah lautan. Itu nggak bisa membuktikan itu. Iya, maksudnya kenapa dicampur-campur begitu? Ketika saya bilang apa bukti Tuhan itu ada, yaitu Alkitab, pengalaman pribadi orang-orang
yang dicatat di dalam Alkitab itu nggak bisa. Setiap orang bisa membuat itu. Oke, geser ke Pak Christian. Giliran Pak Christian menyatakan tentang pengalaman pribadi seseorang, misalnya pengalaman Yesus melangkah di atas air. Kenapa dibantah dengan pernyataan yang tadi sudah disangka bahwasanya Alkitab ini, cerita di dalam Alkitab ini tidak membuktikan Tuhan itu ada. Alat ukurnya itu yang mana gitu loh untuk membuktikan Tuhan itu ada? Alat ukurnya adalah epistemologi, Bang. Kita mengetahui tentang kebenaran, trust itu ada dasarnya, ada fakta sejarah. Fakta sejarah Musa membelah lautan itu kebenaran nggak? Ada kebenaran pengetahuan tadi. Fakta sejarah mengenai Musa membelah lautan kebenaran nggak? Benar lah. Itu mau Ya berarti itu bukti kalau Tuhan itu ada. Makanya saya bilang Alkitab lah bukti. Sabar dulu. Di mana buktinya Alkitab? Ya enggak, berarti sanggahan Pak Christian itu salah kalau mengatakan Alkitab bukan dikatakan sebagai bukti. Tuhan itu maha benar nggak? Loh, Tuhan maha benar. Maha benar. Kan tadi pertanyaannya apa buktinya Tuhan itu ada? Satu premisnya kita susun. Tuhan maha benar nggak? Ya, pertanyaannya bukan itu. Apa buktinya Tuhan itu ada? Saya jawab, buktinya adalah buktinya adalah Alkitab. Di mana buktinya kalau Alkitab itu adalah bahwa Tuhan itu ada? Iya, karena itu menceritakan pengalaman pribadi orang-orang yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Salah satunya Musa. Juga banyak menceritakan tentang Adolf Hitler, tentang raja-raja itu tidak berhubungan dengan ketuhanan. Alkitab tidak tercatat, Hitler tidak tercatat di dalam Alkitab. Pertanyaannya adalah apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Alkitab itu terdiri dari firman Tuhan, sabda Yesus, kesaksian para murid, dan perkataan Paulus. Jadi di situ campur aduk dia tuh. Yang satu menguatkan, yang satu melemahkan. Jadi adanya kontradiksi di situ. Maksudnya kontradiksi bahwa itu ada membuktikan adanya Tuhan, sementara banyak kontradiksi di situ. Tentulah kalau Tuhan maha benar, pastilah tidak ada kesalahan. Yang namanya maha benar pasti menghadirkan yang sifatnya benar. Lah tidak ada kecacatan. Itu baru jelas bisa dikatakan sebagai bukti. Oke, sekarang kamu percaya nggak kalau Musa pernah membelah lautan? Itu bukti Tuhan ada. Percaya nggak? Percaya. Ya sudah. Sekarang apa bedanya? Alkitab mencatat itu. Ya, terus lebih baik mana? Membelah lautan apa berjalan ke sayur? Bukan masalah. Itu kan pertanyaan. Apa bukti Tuhan itu ada? Itu logika dasar, bro. Kalau masalah hebat, semua mukjizat itu maha kuasa. Semua mukjizat. Ya. Jadi gini, ada baiknya kita berpikir secara konheren atau secara konsisten. Jadi konheren yang dimaksud itu sesuai dengan cara berpikir logika. Bukti Tuhan ada itu adalah berpikir secara konsisten, pemikiran itu tidak mengandung kontradiksi. Jadi dalam pemikiran itu ketika tidak mencakup kontradiksi, itulah pemikiran yang konsisten. Jangan logical fallacy, sesat dalam berpikir, cacat dalam berpikir, nggak boleh. Itu perbandingan maksudnya. Nah, ketika atau berjalan sebentar. Coba sekarang sebutin. Tadi jenengan nyalahin saya loh waktu saya bilang apa bukti Tuhan itu ada? Alkitab. Malah jenengan bilang setiap orang bisa bikin cerita seperti itu. Bener nggak? Bisa. Tetapi kenapa tadi malah menyatakan mengenai peristiwa Musa sebagai bukti Tuhan itu ada? Karena di Alkitab itu nggak gini. Karena di Alkitab itu banyak ayat yang bukan dari firman Tuhan. Paham ya? Yang bukan dari firman Tuhan, seperti yang dikatakan Paulus di 2 Korintus 11 pasal 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Ingat, bukan berkata sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Paham? Jadi di situ dia berkata bukan menurut firman Tuhan. Suka-sukanya aja buat ayat. Saya juga bisa. Dia ngeklaim dirinya sendiri sebagai rasul. Saya juga bisa ngeklaim diri saya sebagai rasul. Bisa ngeklaim diri sebagai rasul. Apa bedanya saya dengan Paulus? Karena tidak ada di situ sebagai saksi dan tidak ada nubuatan tentang dia. Di mana kebenarannya? Sekarang ketika saya bilang Alkitab, terus jenengan merujuk ke Musa, kenapa membantahnya dengan surat Paulus? Kalau jenengan sudah mengatakan Alkitab itu tidak bisa dijadikan bukti bahwa Tuhan ada. Iya. Ini itu cerita dari Kejadian sampai Wahyu kalau orang Kristen. Alkitab loh ya. Pilih-pilih harus secara seluruh. Saya tidak memilih-milih. Secara itu seluruh. Bukti Tuhan ada.
Secara seluruh harus bang. Kalau dalam Islam, Iya. kalau abang tanya, gini bang, kalau dalam Islam, kalau abang tanya, apa bukti Al-Quran benar? Benar, karena yang membuat dari Allah sang kreator. Bukan. Sekarang saya ganti. Coba. Mengatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Keraguan padanya petunjuk bagi orang bertakwa, dikatakan sama Allah tidak ada keraguan di Al-Quran itu. Karena dari Iya, sekarang saya tanya, apa artinya Al-Quran bagaimana Kalau- membuktikan? Kalau lantas buktinya apa kalau dari Al-Quran itu? Dari Buktinya? Allah. Ya. Sekarang pertanyaannya saya balikan ke jenengan coba. silakan balikan. Iya tadi kan jenengan mengatakan apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Silakan. Iya. Buktinya, oke. Bro admin, di dekat rumah Bu admin ada ayam nggak? Ayam ada. Ayam ada. Pernah lihat tai ayam nggak? Ada. Ya sudah, itu salah satu buktinya. Kalau itu saya juga bisa. Di rumahmu ada kucing nggak? Tergantung. Lebih lucu Oke, lagi. kalau nggak kucing ada cicak nggak? Kalau nggak ada kecoa nggak? Jadi gini. Di situ ada tainya nggak? Itu bukti kalau Tuhan ada. Yang aja lucu bang. Itu namanya the cause of prima, sebab akibat adanya tai ayam karena ada ayam yang berak. Nah, itu logika dasar. Lah kenapa hal itu bisa dijadikan dasar sebagai Tuhan itu ada? Sementara Adanya kamu kalau ini, itulah dia adanya kamu ini, adanya kamu diberi akal, adanya kamu diberi pengetahuan karena adanya sang kreator. Dan Al-Quran membuktikan itu dari kebenaran. Dan sains membuktikannya jauh dari 1400 tahun baru sains bisa membuktikan kebenaran Al-Quran. Oke, sekarang jawabanmu apa? Apa bukti Apa Tuhan itu pakai ada? Al-Quran? Jawabanmu apa? Apa yang membuktikan Tuhan itu ada? Apa? Alif lam lam ha. Maksudnya alif lam lam ha apa? Saya nggak ngerti. Bukti Tuhan itu ada alif lam lam ha. Itu kan bahasa Arab huruf. Bagaimana itu bisa membuktikan kalau Tuhan itu ada? Apa hubungannya? Jadi dia bisa dikonstruk. Belum saya turun. Silakan. Ya. Jadi dia bisa dikonstruk. Kalau alif kita hilangkan hanya sisa lam lam ha. Itu masih lillah. Lillah itu masih milik Allah. Al-Baqarah 284 milik Allah lah apa yang ada di langit dan bumi. Kalau Coba kita pahami hilang, dulu ya, pertanyaannya, Bang. Gimana? Pertanyaanku dipahami dulu apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Kamu tuh membuktikannya dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Oh banyak Bung. Banyak Atau banget apa metodenya. yang membuktikan itu, yang Banyak menguatkan banget kamu metodenya. itu loh? Gini. Dalam ranah sains, saya membuktikan itu dengan adanya supreme dan ovum. Nah itu. Dalam ranah fisika, ini saya 13 tahun ya mencari ya Bung. 13 tahun dia mencari benar Tuhan itu ada. Dan saya nggak sembarangan mau share ini, karena nanti bisa dipakai-pakai orang. Dalam ranah fisika itu saya suka banget fisika, hukum-hukum fisika, dan hukum-hukum fisika itu dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana kebenarannya, bagaimana ininya. Dan dalam ranah filsafat saya memahami ontologi ini dengan ranah itu pun dengan kaidah logika, berpikir yang logika. Memahami keesaannya ini, ciptaannya ini, eksistensinya ini. Apa yang dihasilkan itu namanya esensi. Esensi tidak mungkin mendahului eksistensi. Sebentar, aku potong. Eksistensi dan esensi berasal dari legitimasi. Tuhan itu sebagai legitimasi. Al-Quran legitimasi bukan? Legitimasi dalam ranah firman Allah, kalamullah. Legitimasi Al-Quran. Benar. Dalam ranah firman Allah. Tapi Al-Quran ini dalam kaidah secara universalnya dia itu sebagai eksistensi. Karena dia berasal dari legitimasi siapa? Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Berarti ada dua Dan apa yang legitimasi. dan apa yang makna yang tersirat dalam Al-Quran itu adalah esensi. Itu kalau kamu mau Bukan ada dua Bang Admin. Ya udah, Al-Quran, ya udah. di dalam Al-Quran juga ada tritunggal Bang Admin. Ya udah, aku nggak terlalu panjang. Tapi maksudnya gini loh. Tunggal di sini, Bung. Ya sebentar, Bang Christine. Kalau aku mau bilang, gini ya. sebentar. Begini, Al-Quran adalah bukti kalau Tuhan itu ada. Itu benar apa salah? Oh benar banget. Ya sudah, berarti sama kita konsepnya. Dalam agama Kristen juga Alkitab sebagai bukti Saya bisa Tuhan itu membuktikan. ada. Apakah kamu bisa membuktikan kalau Alkitab itu sumber sebenarnya bahwa Tuhan itu ada? Astaga. Di mana buktinya? Buktikan. Makanya aku kan bilang ya, dari sudut pandang agama, kamu agama Muslim, otomatis Al-Quran sebagai bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Kalau saya sebagai orang Kristen ya Alkitab. Kalau orang Hindu Buddha ya kitab mereka masing-masing, begitu loh. Kalau mau membuktikan
Nggak bisa Alkitab diukur dengan cara pandang Itu Al-Quran. harus, bro. Gak boleh. Nggak bisa, karena Apa berbeda. gunanya gini ya, bro ya? Apa gunanya Tuhan Anda menghadirkan Anda dengan otak yang diisi dengan akal dan nalar yang lebih bisa berpikir dari seorang hewan, dari seekor hewan, kalau Anda dibatasi dalam berpikir, dibatasi dalam berakal. Artinya Tuhan Anda sia-sia menciptakan Anda dengan otak yang lebih dari seorang hewan lagi, dari seekor hewan. Apa gunanya kalau dibatasi hanya modal iman? Artinya agama Anda harus menghilangkan otak agar fokus ke iman saja, tidak pakai otak dalam berpikir. Sebenarnya, Nggak boleh begitu. kenapa jenengan mengatakan kalau agama kita menghilangkan otak sih? Aku juga Karena bingung kamu loh. mengatakan tidak boleh Kenapa? tidak boleh di ini, itu harus, bro. Loh, Kebenaran bukan gini loh. Pengalaman? Al-Quran itu atau umat muslim punya standar dalam menerjemahkan isi kitab sucinya. Begitu juga orang Kristen, makanya tidak bisa Makanya disambungkan. buktikan, biar kita di sini tahu, sama-sama belajar di mana bukti. Ya, oke, sekarang saya tanya. Boleh nggak kamu orang muslim mengukur Alkitab berdasarkan Boleh. sudut pandangmu? Kalian kalau gini loh, Boleh. jangan orang muslim ya, gini bro. Boleh. Kalian saja. Kalau mau mencari kesalahan dalam Al-Quran, silahkan. Allah Enggak ada yang mau mencari kesalahan, enggak ada. Nggak ada. Manas wajalna ala abdina fa'atum bi suratin min mislihi wa du syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran atau kamu tidak percaya dengan Al-Quran yang diwahyukan dari Allah kepada hambanya, buat satu surah saja. Datang sampai mirip dengan surah gini. Al-Quran, silahkan. Kita bukan sama Kalau orang Kristen itu sudah pasti percaya dengan kitab masing-masing dan tidak akan mencampur. percaya karena adanya doktrin dogma, makanya doktrin dogmanya harus dikalahkan dengan logika, Bu. Bukan begitu. Kita Kalau berlogika kita orang coba dengerin. Orang Kristen itu tidak mencampur antara Al-Quran, kebenaran dengan Al-Quran, dan di dalam Alkitab itu sendiri-sendiri. Gini, Bro, logika dasarnya gini. Saya tanya sama kamu. Kitab Zabur dari siapa? Kita nggak kenal kitab Zabur kalau orang Tahu dulu. Kristen. Ini Taunya bukan Mazmur. Kitab Zabur dari siapa? Mazmur taunya kalau orang Kristen itu nggak kenal Oke, Mazmur Zabur. dari siapa? Mazmur itu ditulis oleh Daud. Daud kan. Nah, Taurat dari siapa? Moses. Taurat ditulis Musa Musa. dan Yosua. Injil dari Yesua, Isa alaihissalam atau Yesus. Enggak. Yesus nggak menulis kitab. Mengerti Yang menulis tentang pengalaman hidup para murid. Makanya begini loh. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau Anda tidak tahu Alkitab, jangan baca Alkitab. Masa Injil dari Yesus? Yohanes itu apakah ditulis sama Yohanes? Kalau menurut iman Kristen, iya kita percaya Buktikan. menulisnya. Buktikan kalau begitu. Maksudnya butuh bukti yang seperti apa? Kita percaya Bukti bahwa memang itu dia yang menulis. lihat urusannya. Bisa nggak membuktikannya? Kalau saya bisa membuktikan kalau bukan dia yang nulis. Nah di situ dia tesisnya. Kalau dia itu masih ada gini ya Bung ya. Kalau yang namanya kebenaran, trust, ya dia sifatnya absolut kebenarannya itu tidak ada antitesis. Itu kebenaran yang mutlak. Contoh dasarnya saja, bola itu bulat. Ada nggak antitesisnya? Bantahan kalau bola itu nggak bulat? Nggak ada. Artinya itu kebenaran sifat absolut. Begitu juga Al-Quran, cari kesalahannya. Bahkan tidak ada antitesis. Nggak ada. Mencari kesalahan dalam Al-Quran. Nggak ada kesalahan dalam Al-Quran. Masa Bang? Sudah Bang. Masa Nggak ada ada? kesalahan dalam Al-Quran. Tapi kenapa Alkitab seolah-olah sebagai antitesisnya Muslim coba? Bukan antitesis Muslim. Maksudnya gini, antitesis itu adalah bantahan. Ketika masih banyak bantahan yang bisa disanggah dalam tempat menjelaskan Alkitab, artinya ini bukan kebenaran, karena bisa dibantah dengan kebenaran yang ada, yaitu datanya. Kalau saya juga bantah Quran gimana Bang? Kalau saya bantah Quran gimana? Silahkan bantah. Ya nggak bisa, nggak ada hubungannya Bang. Silahkan bantah Quran. Silahkan. Nggak ada. Begini Bang, saya kasih contoh begini Bang. Bentar Bro ya. Saya kasih contoh begini ya. Contoh begini ya, Indonesia merdeka, ya kita tahu bersama, tahun 45 diproklamasikan oleh Bung Karno dan Hatta di Pegangsaan Timur. Benar nggak Bang? Menurut kamu? Ya enggak, maksud saya benar nggak begitu? Menurut kamu? Dan poinnya Enggak, apa? saya bertanya kepada Abang, benar nggak? Tunggu dulu.
Kita harus tahu dulu, harus susun premisnya. Di situ menurut kamu benar atau tidak dan poinnya apa? Kalau saya katakan benar, apa poinnya? Kalau saya katakan apa Enggak, poinnya? saya bertanya bahwa proklamasi kemerdekaan itu diproklamirkan oleh Bung Karno dan Hatta, benar nggak apa enggak? Iya. Di situ ya itu memang kebenaran. Enggak, dengan jawab dulu. Kan saya bertanya, cara Anda bertanya, benar apa enggak? Oke, benar. Oke, ya. Bagaimana jika kita orang Indonesia, generasi kita, anak cucu kita tiba-tiba sudah menanamkan sejarah seperti itu, dan tiba-tiba saja di negara lain diajarkan bahwa itu kemerdekaannya itu pada tanggal 25 Desember dan dibuat di Manado. Kira-kira sebagai orang Indonesia apa yang kita mau bilang, Bang? Oke. Itu Bang, kalau Abang katakan bagaimana atau seandainya itu tidak ada jawaban. Karena apa? Bagaimana itu bisa ada Enggak, saya bilang kita biar saya jawab. Enggak, jawab aja, Bang. Anda kan tahu maksud saya ini. Biar saya jawab. Tunggu Bang. Kalau Abang mengatakan bagaimana, artinya ada dua kemungkinan. Bisa terjadi atau dia tidak bisa terjadi. Jadi jawaban itu tidak secara konkret. Kok dikatakan bagaimana dan itu tidak akan mungkin terjadi dan Oke, saya minta jawaban konkret begini. Abang kira-kira setuju nggak kalau ada konsep seperti itu di kemudian hari? Oh tidak. Oke, sama aja Bang, kan itu berarti sudah terjawab sebenarnya. Apa yang saya mau sudah terjawab. Abang setuju nggak kalau itu diubah? Setuju nggak kalau sejarah kemerdekaan Indonesia 1945 itu diubah? Tanggalnya jadi 25 Desember yang dari 17 Agustus. Setuju nggak? Enggak lah. Enggak sih. Lantas kenapa Bang setuju dengan bahasa asli, sejarah asli dari bahasa Ibrani dan Yunani dipalsukan oleh LAI? Kenapa Bang setuju diubah-ubah? Sama Bang. Nah, tunggu dulu. Nama-nama dari nama-nama Ibrani juga dipalsukan dalam bahasa Arab, Bang. Kenapa Abang setuju ketika Alkitab yang bahasa aslinya itu Ibrani dan ada di tekstual ya, secara Yunani dan sifatnya itu masih original, kok bisa berubah? Sama aja, Bang. Ketika diterjemahkan sama LAI. Sama aja, Bang. Istilah Ibrani, Aramaik juga dipalsukan dalam bahasa Arab, Bang. Loh, emang Arab? Loh, kamu kenapa jadi ini punya status apa? Iya kan? Beda. Anda kalau pasti Bang Ben putus-putus. maksud Kristen itu adalah ketika original teksnya dengan terjemahannya itu maknanya artinya berubah 180 derajat, itu yang dimaksud Kristen, bukan perubahan fonetik dalam transliterasi. Benar. Lanjut. Iya. Sejarah Sama aja kan, Indonesia berubah kamu nggak Ya, setuju? Oke. Nah, Oke, saya ketika kembali sejarah kepada kita berubah, kamu setuju? apa yang saya mau tadi. Kita berarti orang Indonesia nggak setuju bahkan marah jika sejarah itu diubah oleh orang lain. Oh, Nah, benar. bagaimana mungkin sejarah di Israel dengan tokoh yang sama lantas diubah dalam Quran? Bagaimana, Bang? Apa orang Israel tidak marah? Ke situ sekarang ya saya Iyalah. Makanya makanya saya bilang stoplah mengotak-atik Alkitab, karena Quran itu cuma niru-niru orang Israel, Bang. Itu niru Taurat, niru-niru semua, Bang. niru-niru dari mana? Nirunya juga nggak lengkap. Kok lahir di bawah pohon kurma? Sejarah membuktikan lahir di Bethlehem dan dibandingkan Coba cari. kok tiba-tiba lahir di Jericho? Coba cari. Saya transfer satu juta. Jangan. Abang bilang katanya di Quran di bawah pohon kurma. Cari Bang ayatnya, di Quran ada di bawah lahir di bawah pohon kurma. Kalau ada saya transfer 1 juta Bang. Bukan gitu Bang Christian. Kita itu harus bukan itu gini loh. Enggak. Kitab Gini, yang Bang. benar aku tegas, itu. ya. Aku jujur aja, Bro Admin. Aku tegas. Ketika Iya. dikatakan, saya tidak setuju kalau yang Indonesia kemerdekaannya 17 Agustus 1945 diubah. Ya, setuju lah. Tidak setuju. Tapi kenapa kamu setuju? Saya kira aja bisu sampai anak itu lahir, kok dibilang bisu 3 hari, itu kan palsu namanya. Enggak, tunggu dulu, Christian. Kenapa kamu setuju? Kalau Anda mengatakan transliterasi atau perubahan fonetik itu sebagai kepalsuan, maka kata iosos itu berarti kepalsuan di kitab Anda, karena nggak ada orang Ibrani atau orang Yahudi bernama iosos. Lanjut, Chris. Benar. Ya kan saya bilang, bikinlah pencerahan saja berdasarkan wadah masing-masing, jangan mencampur adukan, susah nanti, ya kan Bang Rami? Oke, kamu gini ya. Ini susah nih kalau kata ini. Kamu menolak kebenaran. Oke.
Saya kenokkan lagi kamu nih. Tuhan kamu Tuhan Yesus Kristus. Jangan pas yang tadi itu yang masalah kitab itu Bang. Tunggu dulu. Ini kita uji di sini Christian Soldier nih. Christian Soldier, halo, open mic dong. Waduh, kenapa jadi berhala? Oke, Bro Admin. Ke Bro Admin lah kalau begitu. Bro Admin. Iya. Maksud saya gini loh. Kita berdiri dalam kebenarannya masing-masing. Saya yakin bahwa saya. Kebenaran diuji, Bang. Kebenaran itu. Iya benar. Iya makanya. Coba bantah perkataan saya. Yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betul? Benar. Lah iya, artinya kan sudah tidak ada hubungannya, begitu loh maksud saya. Orang Kristen berarti jelas ada. pakai kitab sendiri begitu loh. Hubungannya karena Isa dan Yesus itu adalah satu sosok yang sama, cuman dibedakan sama pihak Kristen. Sekarang coba disebutkan di mana ayatnya yang memerintahkan atau menyebut atau mengatakan bahwa Isa itu sama dengan Yesus di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba silakan. Gini ya bro, sekarang tanya sama kamu ya. Kita pakai logika dasar. Benar, ada enggak? Enggak, coba. sabar dulu. Sebelum ke situ kita pakai logika dasar, logika yang benar-benar dasar. Bunda Maryam melahirkan siapa? A. Tuhan, B. manusia. Jawab dulu. Menurut kesaksian di dalam Matius, Markus, Lukas, Maria melahirkan putra namanya Yesus dalam terjemahan LAI. Yesus. Iya. Di dalam terjemahan LAI kan makanya aku tambahin. Dalam zaman itu dia hanya huruf konsonan YSW. Iya maksud saya. Makanya saya tambahin dalam terjemahan LAI. Udahlah, memang seperti itu. Benar. Itu bagus mengakui karena memang Zabur dari Daud, Taurat dari Musa, Injil dari Isa, ini dalam Islam ya, dan secara universal ya. Al-Quran dari Muhammad dan Alkitab memang dari LAI, Alkitab menurut transkripsi Paulus. Makanya kita harus memakai Injil yang benar-benar dari Yesus atau dari Yesua tadi. Nah sekarang saya tanya lagi nih. Nuh alaihissalam atau Noah, Isa atau Yesus, Ibrahim atau Abraham, Musa atau Moses, itu menyembah siapa? A. Allah, B. manusia. Ya kalau dalam Alkitab itu sesuai. Justru yang harus saya pertanyakan itu di tempat Bang Christian. Jawab dulu Bu. Noah, iya, Yesus, Abraham, Moses itu menyembah siapa? A. Allah, B. manusia. Tinggal jawab saja. Iya. Elohim yang sama, Tuhan yang sama. Allah ya. Tuhan yang sama. 12 murid Yesus itu menyembah siapa? A. Yesus sendiri, B. Allah. Jawab. Menyembah Tuhan yang sama. Benar. Melalui perantaraan putra. Ya, benar. Justru saya yang harus bertanya sama jenengan Bang. Emang berhala? Ya memang seperti itu konsep dalam Alkitab. Saya jawab ya, ini dalam Alkitab seperti itu. Iya ya, harus diterima dong, kan kita memang beda buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertanyaan saya jawab dulu. Bung Admin, jenengan. maaf ini Bung Admin, bukan kita menolak kamu memahami Alkitab. Masalahnya kita di sini, saya, Bang Bulu Ketek, Bang Ben Abraham, Bang Heru dan teman-teman apologet lainnya juga memahami Alkitab, mempelajari Alkitab. Iya, jadi kalau Bung Bro Admin ini lari konteks dari Alkitab, itu kita tidak setuju karena Justru itu saya mau bertanya begini, kenapa bisa-bisanya tokoh-tokoh di dalam buku yang bukan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan tokoh-tokoh yang sudah pasti ada di dalam buku-buku yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Taurat asli. Misalnya nih Taurat asli, Zabur asli, Injil asli itu kan sudah ada sendiri dan tokoh-tokohnya sudah ada sendiri. Kenapa disamakan dengan Alkitab yang bahkan Injil ini bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kenapa dengan santainya antara yang dikatakan saya ambil. Kenapa? Saya ambil nih. Bang Bulu sebentar. makan?
Bang Bulu. Oh, udah. Ini biar saya ambil aja. Silakan. Udah tadi, udah kabur dia. Jangan ada Berani kamu bro ya dengan saudara saya ya. Silakan. Berani kamu ya dengan saudara saya. Diam kamu, diskusi sama saya. Diskusi dulu sama bapaknya ini. Kamu berani? Udah. Coba ulangi pernyataan kamu biar saya catat. Ya oke, pernyataan saya mengatakan begini, jangan mencampur yang hak dengan yang batil. Ya, yang mana yang dicampuri? Yang mana yang dicampuri? Pertama, menyamakan tokoh-tokoh di dalam Alkitab dengan tokoh-tokoh di dalam Taurat, Zabur, Injil yang asli. Ya baik. Taurat itu kitab siapa? Loh, Alkitab. Saya mengatakan ya kitab siapa? Kitab umat mana? Kitab umat mana dia? Ya, kalau di Kristen ya sesuai kita dong. Kita juga mengklaim. Ya, baik. Sesuai kitab Anda. Apakah orang Yahudi setuju kitabnya diambil oleh Anda? Setuju. Yesus orang Yahudi. Baik. Di mana setujunya? Di mana? Sejak kapan? Sebentar, sabar dulu. Sejak kapan Bible itu ada? Sejak kapan dia mengkomparasikan atau melegitimasikannya kepada orang Yahudi bahwa kitabnya diambil? Tolong jelaskan secara baik. Problemnya bukan di situ, Bang. Tadi itu pada mulanya ya, pertamanya itu menceritakan tentang bagaimana membuktikan Tuhan itu ada pertama. Saya jawab Alkitab menurut versi Kristen. Kemudian saya tanya balik versi Muslim. Saya rasa strukturnya sama, bahwasanya bukti Tuhan itu ada dalam Al-Quran. Di mana samanya? Al-Quran, bahwasanya kitab suci menurut standar orang beriman adalah bukti Tuhan itu ada. Karena apa? Ada cerita di dalamnya. Ada firman Tuhan, kan begitu. Nah, lalu bergeser ke sini. Terus bergeser kemana nih? Ya tadi ada Bang Christian dan lain-lain lah, ada banyak. Baik. Pertanyaan saya, ketika Anda bernarasi barusan di jamnya saya catat ini, berani Anda narasi sama saya ya, 58 ini kan, 57 barusan Anda ya. Anda bilang kenapa harus disama-samakan? Tidur, minum susu sana. Sejak kapan Zabur Taurat ini punya Kristen? Sejak kapan Anda melegitimasinya dengan orang Yahudi? Sejak kapan ini orang Yahudi setuju itu kitabnya diambil? Anda ambil disetujui, mohon maaf ini. Ketika Anda berkata, oh Yesus orang Yahudi, apakah ketika Yesus sudah ada lahir, Taurat Zabur ini udah ada atau belum? Ya, Bang Christian saksinya nih, host nih saksi. Ketika Bang Christian bertanya, ya, saya nggak suka curhat, jawab aja pertanyaan saya. Itu tadi saya bilang. Baik. Gini, Zabur Taurat siapa ini yang membuat? Ya, baik, sebentar dulu. Saya bilang orang Kristen sebentar dulu. Zabur, Bang. Sebentar dulu, Bro Admin. Oke. Ketika Anda mengatakan barusan, saya hanya mengambil pernyataan Anda nih di jam 22.57. Pertanyaan saya, Torah atau Pentateuch ini yang terdiri dari 5 kitab nih, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, Ulangan. Ini sudah ada sebelum Yesus lahir atau sesudah Yesus lahir? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang non muslim. Iya, salam Bang. Begini. Bang Bulu Kete. Baik. Ambil alih bentar ya. Saya kan tidak mau makan nasi ini dulu. Ya. Satu dikit Bang Bulu Kete. Saya gini heran ini dengan yang ngaku ngambil ini. Kemudian Al-Quran itu meluruskan sejarah yang ada di dalam Bible, di mana nabi-nabi di dalam Bible yang diklaim oleh Kristen itu sejarahnya sangat hina sekali dalam Bible. Hina sekali. Nabi Lut berzina, Nabi Daud berzina, Nabi Abraham punya gundi. Semua nabi-nabi dalam Yeremia 23 itu berzina. Yehezkiel 23:4, begitulah nabi-nabi seperti anjing hutan di tengah reruntuhan, begitulah nabimu Israel. Narasi-narasi ini, apakah begini nabi-nabi itu dalam Bible Anda yang Anda klaim itu? Begini kelakuan nabi itu, Bro Admin? Iya, mantap. Saya setuju sekali. Jadi dirubah. Jadi dirubah. Jadi ceritanya dirubah jadi baik-baik oleh Bang Datu di Al-Quran. Gini, saya milih istri saya aja, milih yang terbaik, bebet bobotnya. Saya pilih menantu, memilih orang
tentu saya memilih yang baik tingkah lakunya, yang baik sikapnya, yang baik. Langsung aja bang, langsung aja bang. Sekarang Tuhan dalam perjanjian lama yang Anda klaim tersebut, apakah salah memilih seorang utusannya? Sampai-sampai utusan-utusannya itu berbuat zina, berbuat keji. Apakah salah Tuhan Anda? Lebih pintar saya daripada Tuhan Anda. Lantas di Quran diceritakan gimana bang? Di Quran diceritakan gimana? Jangan lari dari tema dulu teman-teman. Ya sebentar ya. Yang harusnya mau ngejar dulu ini datu ini. Lantas yang bilang bersina apa semua di Quran di gimana? Tunggu dulu. Kamu mau ngejar Bang Datu, hadapi dulu saya, Bang Christian. Lanjut. Enggak, saya mau kerja Datu dulu. Enggak apa-apa. Dia bilang dirubah. Habis ini kita kembali ke topik. Oke. Al-Quran mengatakan bahwa nabi-nabi tersebut adalah orang-orang mulia. Iya. Kenapa? Palsu, berarti palsu. Palsu. Masa nabi berzina? Palsu lah. Tuhan salah pilih Tuhan. Sama aja tadi sejarah Tuhan. Kita merdeka tahun 17 sampai salah pilih Tuhan terhadap nabi-nabi. Nabi itu kan utusan Tuhan, betul? Quran Anda itu palsu, makanya Quran Anda palsu. Baik. Oh, jadi Anda mengatakan Al-Quran palsu. Baik. Tolong jelaskan kepada saya, karena Anda mengatakan palsu. Tolong berarti Alkitab itu tidak palsu. Tolong jelaskan kepada saya satu ayat ini saja. Di dalam Yehezkiel 23 ayat 1 dulu saya bacakan. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Saya langsung ya. Bentar saya bacakan. Di dalam Yehezkiel 23 ayat 20 katanya seperti ini. Silahkan dibaca, saya tidak menambah atau mengurangkan. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Tolong jelaskan kepada saya jika ini ayat tidak palsu. Tolong. Dari aurat keledai itu seperti apa, zakar kuda seperti apa? Tidak palsu, cuma otak Anda yang mengertinya yang nggak nyampe. Kenapa? Ini kitab suci. Ini kitab suci. Ini kitab suci loh. Saya bacakan sesuai apa yang tertulis. Saya bacakan sesuai yang tertulis. Saya bacakan sesuai yang tertulis. Tolong jelaskan kepada saya aurat keledai itu seperti apa, zakar kuda itu seperti apa. Kan dari tadi saya bilang, janganlah, nggak usah kalau nggak paham Alkitab secara keseluruhan. Ya udah, tolong kasih paham kepada saya. Tolong kasih paham kepada saya. Tolong kasih paham kepada saya. Tolong di mana auratnya sebesar aurat keledai dan zakatnya seperti zakar kuda. Yuk, kasih gimana? Tolong pahamkan kepada saya yang tidak paham ini. Tolong pahamkan pemahaman. Ya. Karena kalian Qurannya palsu dari gini Christian baik Christian, ketika memang Anda mengatakan menurut narasi Anda Al-Quran itu palsu, tolong jelaskan Alkitab Anda yang anggap ini. Tolong jelaskan kepada saya yang auratnya seperti aurat keledai, zakar kuda, apa itu? Saya jelaskan aslinya dulu, contoh aslinya ya, contoh aslinya. Baik. Zakaria yang bisu sampai Elizabeth melahirkan, itu dibilang di Quran cuma 3 hari, itu kan kepalsuan Al-Quran. Baik. Kok lari? Tolong jelaskan ini dulu. Kok lari? Auratnya seperti aurat keledai. Yang auratnya seperti keledai ini apa? Ini firman Tuhan. Makanya salah satu ini firman Tuhan. Kok lari ke Zakaria dalam Quran? Udah sakit kepala auratnya yang seperti zakar keledai ini firman Tuhan. Makanya aku bilang firman stop. Tuhan ini sama teman-teman itu stop mencari cekasan Alkitab. Firman Tuhan ini firman Tuhan. Gimana ini? 200 tahun. Gimana ini? Gimana ini Bang? Atau saya bawa ayat lain lagi? Atau saya bawa ayat lain lagi? Sebentar saya bawa, saya baik hati, saya bacakan. Kenapa harus stop? Ini kitab suci. Tidak palsu ini. Kitab suci yang tidak palsu ini. Sebentar dulu. Saya bacakan. Sorry buat Amin ya. Sorry buat ketemu. Sabar. Ini saya bacakan kitab suci ini. Mereka ini harus ditengking dalam pakai Roh Kudus baru mereka. Baik. Tolong kabarkan kepada Roh Kudus. Tolong jelaskan kepada saya aurat keledai seperti apa, zakar kuda seperti apa. Tolong kepada Roh Kudus. Iya, nanti. Ini kitab suci loh. Nanti kamu terima akibatnya nanti. Baik. Saya bacakan yang lain lagi. Sabar. Saya bacakan Yehezkiel 16:26. Sabar. Yehezkiel 16:26. Sabar. Yehezkiel 16:26. Sabar. Engkau bersundal dengan orang Mesir tetanggamu si aurat besar itu sehingga persundalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Pertanyaan saya, aurat besar itu seperti apa Pak Christian? Tolong jelaskan dari bimbingan Roh Kudus. Silakan. Mencret ya lo.
Nggak ada yang minta. Bapak Christian, saya bacakan lagi. Harusnya bilang. Yang bersisi dulu itu ahli-ahli kita. Kenapa lagi ke palsu? Yang berdiskusi. Karena kitab suci Orang-orang yang kitab suci itu. Kitab suci Bapak, kitab suci yang tidak palsu. Kitab suci yang tidak palsu. Iya betul, kitab suci yang tidak palsu. Tolong jelaskan jakar kuda dan aura keledai Bapak. Kurang kalian kan cuma nyontek cerita Yahudi. Oh, berarti yang dibilang berarti menceritakan tentang Siti. Oh ya udah, saya bawakan perjanjian baru. Saya bawakan perjanjian baru Pak, sebentar Pak. Nggak akan nyampe. Pak, saya bawakan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama Bapak tolak, sebentar Bapak. Sabar, saya baik hati Pak, sabar. Ada guna, semua orang tahu juga Quran Pak. Baik Bapak, saya bacakan ini Pak di dalam perjanjian baru Bapak. Kabur, pula admin kabur. Karbon karena aku sebesar zakar kuda. Ini apa ini? Pak, gini Bapak, ini saya bacakan di dalam perjanjian baru Bapak ya. Ini baik sekali, ini di dalam 1 Korintus 6, ini tulisan Rasul Paulus yang sangat mulia bagi orang-orang yang menganut Kristen Bapak ya. Atau tidak saja kalian itu sesuatu yang ditertawakan oleh dunia. Berarti yang saya bacakan kitab suci, berarti kitab suci Bapak ditertawakan oleh dunia. Begitu Bapak? Ini saya kitab suci loh, saya baca, tidak saya lebih-lebihkan. Kalian yang nggak nyampe otaknya. Baik, tolong ajarkan kepada saya, jelaskan kepada saya biar otak saya nyampe. Silahkan Bapak. Saya bacakan nih Bapak ya, sabar. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, dan orang pemukmin. Baca sendiri di situ, tolong jelaskan kepada saya yang orang pemukmin itu apa Pak? Tolong Pak, nanti malah saya Pak nanti kena peringatan kalau saya baca itu. Silahkan Bapak. Baca 1 Korintus 6 Bapak. Yang saya sensor barusan Bapak, yang saya sensor barusan tolong dibacakan. Bapak bacakan aja, tolong dibacakan. Tadi pernah saya bacakan di lapak samping Bapak kena peringatan Bapak. Entah kenapa Bapak. Kalau Alkitab kan dibacakan. Ini sudah saya baca. Kitab suci itu. Tafsir. Kitab suci itu. Bukan tafsir, saya tanyakan kalau ke nggak Anda. ditafsir nggak jelas. Baik. Sebentar Bapak, saya sensor kata-katanya orang mukmin. Bapak jelaskan ke saya karena kalau saya sebutkan di lapak sebelah bisa. Oh enggak. Kena peringatan Bapak tadi, sumpah demi Tuhan Bapak. Juga bilang biru hesti Bapak. 1 Korintus 6 nomor 9 coba dibaca Pak. Coba dibaca Pak, saya nggak mau baca Pak. 1 Korintus 9 nomor ya. 1 Korintus 6 ayat 9. Bapak. Saya malas. Saya baca. Di film malas. Malas baca di filmnya. Malas baca di filmnya. Malas baca di filmnya. Bibelnya sendiri malas baca. 1 Korintus 6 nomor 9. Coba Bapak baca. Coba Bapak baca. Kalau nggak kena Bapak, kalau nggak langsung lupa Paknya. Peringatan. Itu seperti kata pembatasan usia katanya. Betul. Itu firman di grup Heti di rapat Heti. Itu firman yang asli itu Pak Bulu Ketek. Firman yang asli itu. Iya. Itu yang asli itu. Perjanjian baru ini. Karena dia menolak perjanjian lama, saya perjanjian baru. Udah Bapak. Perjanjian baru lagi Pak. Coba dibacain dong. Nomor 9. Coba Bapak silakan. Sebentar Bro admin ya, sebentar. Karena saya baca di lapak Hesti tadi, lapak blokir permanen, kena ini, kena peringatan langsung. Mendingan saya mau dengar dulu Bro admin ini mau bilang apa. Nggak usah, saya dengar Anda Bro admin, kamu diam atau saya kasih PR kamu lagi. Belum jawab PR kemarin lalu. Kristia silakan. Enggak, saya mau dengar Bro admin mau ngomong apa dengan saya. Berani kamu sama saya Bro admin, saya kasih PR lagi kamu. Gini loh. Diam kamu di situ. Diam nggak? Diam dulu Pak Bro admin. Diam dulu. Diam kamu. Diam dulu kamu di situ atau saya kasih PR lagi. Diam. Diam dulu. Saya bilang kalau saya lagi marah ini diam kamu di situ. Mute bagus. Nah, tolong Pak Christian baca 1 Korintus 6 ayat 9. Saya dengar Bro admin dulu mau bicara. Baca dulu Pak. 1 Korintus 6 nomor 9.
Perlu saya bacakan Alkitab Bacain Pak, bacain. kepada babi-babi Bacain. saja. Percuma. Bacain Pak. Kitab suci Bapak itu kan? Kitab suci Bapak. Bapak ini. Bacain Pak. Kalian koreksi Bacain, aja Pak. peraturan kalian. nggak usah telat Bacain kita. Pak. Kan katanya Koreksi saja Bible itu peraturan kitab suci. Bible itu kitab suci. Bacain Koreksi 1 Korintus 6 nomor 9. Bacain Pak. Bacain. Bacain. Kamu juga ada Tritunggal. Bacain. Kenapa enggak dibacain? Ada Tritunggal. Kan katanya Bible Bapak itu yang asli, yang suci. Nah sekarang tolong bacain 1 Korintus 6 nomor 9. Bacain Pak. Kenapa nggak berani? Bacain lah 1 Korintus 6 nomor 9. Nggak berani, bacain. Katanya kitab suci. Percuma membacakan kepada para babi. Turun Pak. Enggak, Bu Admin. Pak. Enggak, Bu Admin, bukan lu. Saya minta Christian ini yang bacain. Ini Bro Admin, kalau kamu jawab sekali lagi saya kasih PR lagi ya. PR kemarin saya tagih ini ya. Diam di samping. Tapi gini. Diam di samping saya bilang. Nanti Diam di aku samping yang enggak? kasih PR-nya. Bro Admin diam di samping enggak? Diam di samping enggak? Diam di samping karena dia tadi bilang untuk kitab suci Al-Quran. Udah diam di samping enggak? Kita selalu berdiskusi santai, sopan. Oke, saya bacakan. Saya bacakan. Ya Bro Admin, ntar Bro Admin saya bacakan. Diam Bro Admin. Jadi begini, tunggu saya bacakan dulu. Jadi kepada umat-umat Nabi palsu ini harus ditegas-tegaskan bahwa antara kepalsuan nabinya juga Qurannya. Gitu. Jadi yang nggak palsu ini tolong bacakan Pak, yang nggak palsu tolong Pak. Tolong bacakan yang nggak palsu Pak. Tolong bacakan yang nggak palsu Pak. Udah saya sebutkan tadi 1 Korintus 6 ayat 9. Diam Bro Admin atau saya sentil atau kemudian. Jelas bahwa nabi palsu adalah nabi. Ya, bacain Pak, bacain. Bacain Pak. Itulah nabi palsu. Bacain kok ketakutan. Bacain bunyinya 1 Korintus 6 nomor 9 itu bacain. Bacain. Aku bilang bahwa cuma belum mengerti ada kepada. Saya nggak mau baca ya yang di bawah, saya nggak mau baca. Kalau saya baca ayat ini, saya langsung kena peringatan. Tadi saya udah kena peringatan. Turun. Iya, makanya si Christian ini nggak mau bacain. Kena peringatan. Makanya kita suruh yang aku katanya Bible itu Bible asli firman Tuhan. Tolong dibacain 1 Korintus 6 nomor 9. Aja kan. Iya, saya nggak mau bacain. Kalau saya bacain, saya langsung peringatan. Nah sekarang yang aku katanya, yang katanya Bible ini adalah firman Tuhan, tolong bacain Bible mau 1 Korintus 6 nomor 9. Bacain. Berani nggak bacain? Kalian rasa itu kebenaran firman Tuhan bacain kepada kalian yang bacain. Iya bacain Bible mau. Bapak, baca. Karena menurut cuma membaca kitab. Iya bacain, katanya Bible aku suka dengar. Kalian aja yang baca. Kok aku baca? Ini kitab suci Bapak kok nyuruh kami. 1 Korintus 6 nomor 9. Kalau itu dibaca langsung kena peringatan kita. Saya bacain ya. Langsung kena peringatan. Enggak, cuma cerdaskan, jangan lihat bacain. Saya minta Kristen yang bacain. Enggak mencerdaskan, diam. Dia mencerdaskan atau saya kasih PR. Diam kamu. Diam. Saya minta Kristen yang bacain. Diam kamu atau saya turunkan kamu. Diam. Saya bacain ya. Bacain, bacain Kristen. Ya, diam. Saya bacain ya. Enggak, saya nggak mau bacain. Saya mau Kristen. Boleh? Kalau enggak saya turun kamu. Saya mau Kristen yang bacain. Oh begitu. Ya. Diam kamu. Nah, diam kamu. Kristen bacain Kristen. Saya turunkan kamu. Saya tendang kamu keluar. Baca Kristen. Baca dia. Sama saya apa? Silakan baca aja. Siapa yang takut sama kamu? Kamu yang bacain. Kamu yang bacain. Aku malas membacakan Alkitab. Kenapa waktu itu kitab suci? Kitab suci itu. Ayo menjelaskan. Ya, menjelaskan baca aja. Aku Kenapa kamu call the friend? Kenapa call the friend? Christian lu bacain 1 Korintus 6 nomor 9. Kalau nggak hancur akun lu, jangan bilang gua.
Bacain Coba itu. diskusikan Satu kertas aja nama nomor 9 itu. yang hanya nyontek-nyontek orang, Bacain. nyontek ini. Iya. Iya, sekarang kan Karena Bible kan mau kan katanya itu asli. Sekarang Aduh, 1 Korintus 6 nomor 9 itu coba kau bacain. Kekacauan, semua Baca iya. Ya kitabmu asli, bacalah. kekacauan Bibelmu. dari zaman sebelum Baca Masehi itu Bibelmu. ada dalam Kenapa Quranmu. takut baca Bibelmu? Ngali-ngalikan ngeles. Lah, malas. Ngeles. Malas, nggak ada Baca nyawa. 1 Korintus 6 nomor 9 itu. Ayo Baca. anak Kristian ding ding Ayo. ding baca nak ding Baca. ding ding Ding, 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 baca. ding, 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 ding. Ya baca nak. Baca nak. baca nak Baca nak. ayo nak baca. Beradmin. Baca nak. Ayo Beradmin. Kok berambil? Call friend, nggak usah call friend sama saya di sini. Baca. pelanggaran kan. Iya. Enggak, saya malu Beradmin, Anda diam. Bagus, Anda diam. Saya suruh baca si Christian ini bacain 1 Korintus 6 nomor 9. Bacalah. Berani nggak baca dia? saya Berani nggak Anda baca? Itu kan Bibelmu, kitab sucimu. Bacain. Umat-umat Kayak bacain aja. Bacain saja. Gini, Kan ini, kan ya udah ini. Bang Datu, sebentar Bang Datu. Kalau kamu merasa itu palsu segala macam, tolong bacain yang aslinya, nak. Yang nggak palsu ini tolong bacain, nak. 1 Korintus. Bacain. Nomor 9. Iya, bacain. Nggak usah, diam kamu di situ. Diam kamu di situ. Diam kamu di situ atau saya tendang keluar. Oke. Kok takut? Saya suruh Kristian kok, ngapain ke kamu? Saya suruh Tadi kan Kristen dia yang mengatakan, bacain. Iya. Kami suruh Kristen yang bacain. Dia kan tidak mau. Diam kamu, bukan dengan kamu ini. Diam. Dia kan tidak mau. Masa kalau paksa? Diam kamu atau saya keluarkan kamu. Satu, si Christian kan katanya Al-Quran itu palsu. Nah sekarang yang baca yang asli ini. 1 Korintus nomor 9. Bacain. Baca Pak Kristian. Baca Pak. Baca. Bukan kamu mencerdaskan. Bukan kamu. Gak usah kamu. Gak Christian, dibutuhkan bacain suara kamu Christian. di sini. Ning ning nang ninung. Baca nak. Baca Dia nak. kan nggak mau. Diam kamu, nggak dibutuhkan suara kamu di sini. Iya. 1 silakan. Korintus 6 nomor 9. Nah, itu bacain itu nak. Ayo. Ya. Baca nak. Iya. Nang ninung. Bacain nak Christian. Bacain nak Christian. Enggak, Kan dia nggak katanya mau. Al-Quran, Al-Quran itu palsu. Sekarang ada ayat yang asli. Di Bible bunyinya ayatnya 1 Korintus 6 nomor 9. Coba dibacain nak. Ya, kamu diam ya. Bacain Saya nak, baca. nak Christian. Dia mencerdaskan, diam kamu, semuanya, diam. Pokoknya Kristian yang baca. Yang indah yang tidak palsu itu. Ya, mewakili Kristen boleh nggak? Enggak Nggak dia bisa. usah, diam. Christian. Diam. Christian yang bacain. Enggak Pak. Diam. Kan nggak. Karena dia yang mengatakan kalau Al-Quran itu palsu. Sekarang yang membibel itu asli. Tolong dia bacain yang 1 Korintus 6 nomor 9. Coba dibacain. Kalau mencerdaskan, nanti saya kasih bagian kamu mencerdaskan. Nanti kamu yang cerai juga, diam kamu. Lama kali. Nggak usah. Kalau lama kali turun kamu. Gak diperlukan suara kamu di sini. Turun. Diam, turun kamu. Buat room sendiri. Nang ninung. Christian bacain dong. Nang ninung. Christian bacain dong. Enggak perlu bro admin. Dia bilang Al-Quran itu palsu. Dan sekarang saya yang asli. Mau tanya itu. Enggak perlu. Diam dulu bro admin. Nanti saya kasih. Diam dulu. Nang ninung. Ayo nak. Baca nak. Nang ninung. Ayo Christian. Bacain dong. Bacain dong. Kalau nak hancur akunmu membaca itu, jangan percaya sama saya. Ya. Jangan percaya sama saya. Diam kamu mencerdaskan Diam atau kamu saya tendang mencerdaskan. keluar. Ya. Si Christian nggak berani baca. Dia mute. Diam kamu atau saya tendang keluar kamu.
Yang nino. Baca Bibelmu sendiri nggak berani kau? Nggak berani kau baca Bibel kau Bukankah sendiri? itu kitab suci? Kenapa kamu tidak berani membacanya, wahai Kristen? Saya bacain ya. Diam kamu atau saya turunkan kamu. Kan si Nabi palsu udah membacanya. Diam kamu di situ, nanti ada bagian kamu saya kasih PR. Diam kamu. Di gua dia membaca. Diam kamu atau saya tendang keluar. Host tendang dia, nanti naikin lagi biar Christian aja di sini dulu. Tendang dia, biar nanti dia naikin lagi dia. Tenang di house. Tendang dia dulu, nanti kalau memang dia udah ada isinya nanti saya... Nggak ngerti saya. Sama kakek-kakek kamu suruh tendang, nggak ngerti. Tendang kan dia. Kalau macam-macam tendang dia. Saya maunya si Christian. Bang Datu aja moderator, saya nggak ngerti. Orangnya bijak. Silakan Christian, open mic kau. Open mic kau. Tadi keluar, sekarang mencret, keluar ke Gimana cara tendang orang bentar? Gara-gara membaca itu di gua. Dengar, mencertaskan. Saya bukan kamu. Si Christian yang ngaku-ngaku tadi, silakan dibacain 1 Korintus 6 nomor 9. Ikutan. Iya, kenapa nggak berani bacain? Apa? Kecipirit kau membaca. Cara nendang orang gimana, Christian? Tukang menjiplak ya kita. Oh gitu ya? Oh nggak ngerti saya cara nendang orang. Maaf kakek-kakek. Christian, ayo Christian. Bersuara dong Christian. Bersuaralah kau Christian.